Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Zaliati dengan NIM 250111000327 dari Prodi Administrasi Publik. Baiklah, di sini saya ingin membuat video dari mata kuliah Teori Organisasi. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kita akan masuk ke soal yang pertama. Pemerintah daerah X meluncurkan sistem pelayanan publik online untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan transparansi. Namun, perangkat daerah menganggap sistem baru ini merepotkan dan mengurangi ruang fleksibilitas mereka. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih hambatan struktural dan budaya yang terlihat dari kasus ini? Nah, hambatan struktural terlihat dari adanya perubahan sistem pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi online. Perubahan ini membuat pegawai harus menyesuaikan cara kerja mereka dengan prosedur baru. Selain itu, kurangnya pelatihan, fasilitas teknologi, atau petunjuk kerja yang jelas juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan sistem tersebut. Nah, yang kedua, ada hambatan budaya. Hambatan budaya terlihat dari sikap pegawai yang menolak perubahan karena merasa sistem baru lebih merepotkan dan mengurangi ruang berkendara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada budaya kerja yang nyaman dengan cara lama dan kurang siap menerima perubahan yang lebih transparan dan terkendali. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu merekomendasikan langkah-langkah perubahan terencana reformasi agar birokrasi berjalan efektif. Agar reformasi birokrasi berjalan efektif, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi yang jelas mengenai tujuan dan manfaat sistem pelayanan online. Selain itu, pegawai perlu diberikan pelatihan agar mampu menggunakan sistem dengan baik. Pimpinan juga harus memberikan dukungan dan menjadi contoh dalam menjalankan perubahan. Selanjutnya, pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada pegawai yang mampu beradaptasi dengan baik, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kendala yang menghadang dan mencari solusi yang tepat. Nah, di sini kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu sebuah universitas berupaya mengembangkan Smart Campus, termasuk penggunaan e-learning, pembayaran digital, dan registrasi otomatis. Beberapa fakultas masih mempertahankan pola kerja manual dan menolak sistem baru. Pertanyaannya yaitu, identifikasikan 3 jenis resistensi perubahan yang mungkin terjadi dan mengusulkan solusi manajemen perubahan yang dapat mengurangi resistensi tersebut. Untuk jawaban yang pertama, yaitu resistensi karena takut terhadap teknologi baru. Beberapa dosen atau tenaga kependidikan mungkin merasa kesulitan menggunakan sistem e-learning, pembayaran digital, atau registrasi otomatis karena kurang memahami teknologi. Di sini, saya memberikan solusi, yaitu universitas dapat mengadakan pelatihan, pendampingan, dan menyediakan pusat bantuan agar orang lebih percaya diri dalam menggunakan sistem baru. Yang kedua, yaitu resistensi karena kebiasaan kerja lama. Sebagian besar dosen sudah terbiasa dengan sistem manual sehingga merasa lebih nyaman menggunakan cara tersebut dibandingkan sistem digital. Di sini, saya akan memberikan solusinya, yaitu pihak universitas perlu menjelaskan manfaat Smart Campus, seperti pekerjaan yang lebih cepat, data lebih akurat, dan pelayanan yang lebih efisien. Dengan demikian, mereka dapat memahami pentingnya perubahan. Yang ketiga, yaitu ada resistensi karena takut kehilangan peran atau wewenang. Ada kemungkinan sebagian pegawai khawatir bahwa penggunaan sistem otomatis akan mengurangi tugas, peran, atau pengaruh mereka dalam organisasi. Solusinya yaitu manajemen perlu melibatkan pegawai dalam proses perubahan, mendengarkan masukan mereka, serta menjelaskan bahwa teknologi bertujuan membantu pekerjaan, bukan menggantikan peran mereka. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time.